Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Wajahnya seringkali menghiasi layar kaca Indonesia, pengamat ekonomi dan juga akademisi yang sekarang aktif sebagai praktisi, ekonom wanita Indonesia, Afi Liani. Wanita kelahiran Malang ini memang akrab dengan dunia akademisi, mengawali langkahnya dengan mengambil gelar S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Atmajaya. Kecintaan Afi Liani pada dunia mengajar telah terlihat sejak dini. Pada tahun pertamanya, sebagai mahasiswa, wanita yang lebih akrab disapa dengan Mbak Afi telah menjabat sebagai asisten dosen dan juga akrab dengan dunia kampus kala itu. Mengawali karir sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Afi Liani melanjutkan studinya dengan mengambil gelar S2 di bidang administrasi niaga, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Gemerlap dunia akademis tidak serta-merta membuat langkah Afi Liani berhenti di tempat. Sebagai seorang dosen yang terkungkung dengan textbook dan pagar kampus, Afi Liani melebarkan sayapnya dengan bergabung sebagai peneliti di Lembaga Riset dan Penelitian Independen Institute for Development of Economics and Finance yang biasa disingkat INDEF. Langkah Afi Liani tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang akademisi dan pengamat ekonomi independen pada tahun 2005, Afi Liani diangkat oleh pemerintah sebagai komisaris independen di Bank Rakyat Indonesia. Meraih gelar doktor di bidang manajemen bisnis Institut Pertanian Bogor pada awal tahun 2012, kecintaan Afi Liani pada dunia mengajar tidak pernah sirna dari hatinya. Kelak, Mbak Afi akan kembali pada dunia kampus menjadi dosen, pekerjaan yang masih sangat dicintainya. Pengalaman saya akan saya bagikan kepada para mahasiswa, ujar Afi Liani. Wah, Mbak, asik ya situasinya ya, rame ya. Karena ini lagi ulang tahun. Ini lagi ulang tahun, Iya. Oke. Mbak Afi, saya sedikit explore tentang Mbak Afi. Mbak Afi itu latar belakang pendidikannya unik ya. Jadi S1, S2, S3 itu tidak ditempuh di institusi pendidikan yang sama. Ya. Sekarang jadi pengamat ekonomi, khususnya ekonomi makro. Nah, itu kira-kira perjalanan pendidikannya yang begitu variatif, S1, S2, S3, tidak di satu institusi pendidikan, sejauh mana itu bisa mengayakan seorang Afi Liani sebagai pengamat ekonomi makro? Ya, jadi saya waktu pertama sih sekolah S1 tuh manajemen gitu ya. Lalu saya berpikir bahwa kalau hanya ilmu itu saja tidak memperkaya. Padahal sekarang eranya kan multidisiplin sebenarnya. Iya. Maka S2-nya tuh Hibrid. saya ambil S2-nya tuh yang berkaitan kan ada ilmu politiknya karena divisit kan. Nah, baru ketiga bicara tentang manajemen juga ya karena saya pikir itu menjadi hal penting karena di situ juga ada ekonomi makronya gitu. Walaupun sekarang saya lebih dianggap sebagai pengamat ekonomi gitu ya karena memang ada latar belakang bukan hanya soal pendidikan tapi pengalaman. Ternyata pengalaman itu jauh lebih penting tidak hanya sekedar pendidikan gitu. Kalau kegiatan sekarang yang terkait dengan ekonomi makro apa saja Mbak? Lebih banyak sih ya. Kalau pertama kan saya waktu tahun 95 itu masuk dalam lembaga seperti NGO yang selalu memberikan kajian-kajian terhadap policy-policy makro ya. Tapi karena saya banyak tahu tentang mikro sehingga memperkaya. Ternyata kalau kita hanya tahu makro nggak tahu mikronya, itu juga biasanya kita nggak akan bisa polisinya tuh sesuai dengan kondisi yang di lapangan gitu. Harus tahu yang kecil dulu. Iya dong. Supaya bisa ngatur-ngatur yang kecil gede. dalam gitu ya? arti mikro perilaku daripada produsen masyarakat. Nah makro itu kan bicara tentang agregat sebenarnya gitu. Iya. Jadi karena pengalaman di lembaga itu terus menerus akhirnya sampai saya dikenal bahkan ketika dikenal sebagai pengamat pun dari hal tersebut gitu. Selain itu saya tahu juga Mbak Afi itu jadi komisaris kan ya di salah satu bank BUMN. Sejauh mana tuh yang pengalaman-pengalaman tadi? Karena kalau dilihat dari pendidikannya kan agak lebih mikro. Ini sekarang komisaris BUMN besar gitu. Ngamatnya istilahnya apa? Pakai helikopter view terus gitu ya, mengawasi dan melihat.
kok bisa sih Mbak sampai Ya. bisa jadi komisaris di Oke. satu bank BUMN yang besar loh? Kalau jadi komisaris tuh gini, pada saat itu tahun 2005 kan sedang marak-maraknya peraturan Bapepam bahwa perusahaan yang sudah terbuka wajib mempunyai komisaris independen, yaitu Oke. komisaris yang mewakili pemegang saham minoritas ya, karena perusahaan TBK itu kan berapa persen itu kan dibeli oleh masyarakat publik. Nah, jadi makanya kebanyakan independen itu diambil dari akademisi atau juga paling tidak NGO atau pengamat. Nah, kebetulan saya juga akademisi, 17 tahun saya ngajar di satu perguruan tinggi Akademisi juga, swasta. orang NGO juga Betul gitu ya? gitu. Nah, jadi kebanyakan dari sana. Nah, saya waktu itu kebetulan tahun 2005 ditawari untuk masuk ke sana dan saya coba. Tapi ternyata waktu di BUMN ya banyak untungnya, karena ketika bicara makro itu ternyata tidak semua korporasi itu punya ekonomis, ya kan. Oke. Sehingga mereka selalu orientasinya bagaimana mencapai target gitu. Nah, saya sebagai komisaris independen selain juga tahu di dalam manajemen, tahu bisa memberikan masukan kepada kondisi makroekonomi kan, sehingga mereka bisa memperkaya juga asumsi-asumsi agar asumsi itu sesuai antara kondisi makro dengan target perusahaan itu sendiri. Gitu. Kalau nggak salah bank BUMN yang Mbak Afi jadi komisaris independen ya, itu bank yang merakyat nih. Iya, iya. Itu terkait cukup erat pastinya ya dengan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang kemudian diselaraskan Pro dengan rakyat. kebijakan Iya. pro rakyat yang dijalankan oleh bank BUMN ini kan Mbak ya. Betul. Mbak, ini kan kita baru habis olahraga ya tadi. Iya, iya. Keliling-keliling ini orang rame. Gimana kalau kita lanjutkan pembicaraan kita di satu tempat yang lebih nyaman? Boleh. Oke. Dan mungkin juga kita kayaknya harus ganti baju. Oh gitu nih. ya, oke boleh. Membantu bagaimana sektor pertanian, karena orang paling miskin tuh paling banyak di pertanian. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.